acara ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Bapak Ridwan SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di ruangan ini, kita bersama-sama mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru periode 2021 sampai 2022 dapat terlaksana baik dan dapat menghasilkan figur-figur pemimpin yang baik yang didukung oleh semua warga SMA 1 Pekanbaru. Untuk itu marilah kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hajat ini dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman dan ya Rahim, pada hari ini kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah berkat rahmat dan hidayah-Mu. Pada hari ini, di siang ini kami akan dapat melaksanakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru. Ya Allah, jadikanlah momentum hari ini menjadikan titik awal kebaikan yang tertanam di hati anak kami dan menghasilkan putra-putri yang baik, dapat memimpin dengan baik untuk kemajuan SMA 1 Pekanbaru. Ya Allah, kami menyadari dalam kehidupan ini banyak rintangan yang kami lalui. Untuk ya Allah, dengan ridho-Mu, dengan kasih sayang-Mu, berilah kami jalan yang lurus, jalan yang koridor, agar senantiasa kami dapat mencapai yang terbaik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi SMA 1 bagi SMA Negeri 1 Pekanbaru. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Ridwan SPDI. Selanjutnya, ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru kepada Ibu Nurani Siburian SSI. Kami persilakan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaru, Bapak dan Ibu guru yang mewakili SMA Negeri 1 Pekanbaru, serta anak-anak sekalian kelas 12, kelas 11 dan kelas 10, serta calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru periode 2021-2022. Selamat siang. Siang. Ya. Anak-anak sekalian apa kabar? Syukur ya. Nah, pada siang hari ini menjelang sore kita adakan kegiatan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru periode 2021-2022. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka berenam. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan pribadi melepas pribadi dengan rezeki yang luar biasa yang selalu kita syukuri hari demi hari. Nah, anak-anak sekalian, pada sore hari ini ada yang dikatakan OSIS, itu adalah organisasi, satu-satunya organisasi intern sekolah, di mana OSIS ini mulai dari SMP sampai dengan SMA maupun SMK. Nah, OSIS ini tentunya diurus oleh siswa-siswi terpilih dari kelas 11 maupun kelas 10. Nah, hari ini kita debatkan mereka, kita lihat bagaimana pendapat mereka untuk khususnya memajukan sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Nah, di tangan yang 6 ini terletak bagaimana organisasi atau kegiatan-kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Berdebat itu hal biasa, berbeda pendapat itu hal biasa, ya. Di rapat juga hal biasa. Maunya saya seperti ini, itu tidak apa-apa, ya. Mari nanti sikapi perbedaan pendapat itu dengan kepala yang panas, hati kita tetap dinginnya. Kita tidak ada membeda-bedakan pendapat si ini bagus, pendapat si ini bagus, dan si ini bagus. Semuanya bagus. Pendapat ketika sudah berani untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, Ibu yakin dan percaya dia berpikiran positif, ya, bagaimana memajukan sekolah ini ke arah yang baik tentunya, ya. Jadi oleh karena itu, anak-anak sekalian yang berada di sini tidak ada memihak siapapun, ya. Saya milihnya pada saat ini silakan dengarkan saya, visi dan misi mereka silakan. Siapapun nanti yang ditanya, mau kandidat yang pertama, kedua, ketiga, tetap berikan tepuk tangan, ya. Mereka bertiga ini, mereka berenam ini adalah yang terbaik bagi kita. Nah, jadi sebelum nanti diadakan pemilihan OSIS, Ibu sangat senang anak-anak antusias walaupun belum makan siang, ya, sampai makannya juga tertunda. Kita luangkan waktu kita mungkin sampai pukul 15, mungkin lebih dari pukul 15, dan juga setelah nanti ada debat tersebut, ada baiknya anak-anak sekalian menyamakan persepsi bagaimana nanti kegiatan LKS dilakukan, apakah di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Dengan harapan kita, kegiatan kita berjalan dengan baik, kita juga sehat. Ya, yang paling utama anak-anak pikirkan adalah kesehatan pribadi. Dengan kita menjaga kesehatan pribadi kita menjaga juga keluarga kita, dan kita juga menjaga orang lain. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, apapun kegiatan anak-anak, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan anak-anak berada, tetap terapkan yang namanya protokol kesehatan COVID-19. Jangan sampai lengah, ya. Walaupun mungkin anak-anak sekalian sudah mendengarkan, di luar sana sudah yang namanya korban atau masyarakat yang terpapar COVID-19 sudah di angka 0, tapi kita tetap waspada. Mari kita tetap waspada, ya anak-anak sekalian. Bagi anak-anak sekalian yang belum divaksin, ya, segera untuk melaksanakan vaksin untuk mendapatkan pertahanan kesehatan di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi selamat mengikuti debat OSIS ini adalah pertama kali kalian debat, dan memang kalian adalah masih generasi penerus bangsa yang masih sangat muda, belum ada 17 tahun. Oleh karena itu nikmati, berikan yang terbaik, ya. Selalu besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi, dan tetap semangat. Dari manapun latar belakangnya sama, ya. Yang penting bagaimana kalian mempersembahkan kreativitas kalian untuk memajukan SMA Negeri 1 Pangkalan Baru sama dengan sekolah-sekolah lain, malah mungkin harus lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, tetapi dengan bersaing dengan cara yang sehat. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian serta anak sekalian yang dapat saya sampaikan, dan selamat siang. Ya, terima kasih. Terima kasih atas panitia.
Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Ibu Dewi sebagai moderator untuk debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kepada Ibu Dewi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya masih pagi ya, semangatnya ya masih pagi. Semangat pagi. Terima kasih luar biasa. Sebelumnya di hadapan kita sudah hadir 3 pasang kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022 di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Kita ulangi lagi. Nama-nama calon kandidat ketua OSIS-nya yaitu kandidat pertama yaitu Pramana Gustira dan Arsyila. Kandidat kedua yaitu Nirmala Sari dan juga Cesar Benjamin. Kandidat ketiga yaitu Okta Maulana dan juga Zino Endi. Izin Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Baru beserta Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Kita bacakan tata tertib debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Yang pertama, kandidat dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, untuk menyampaikan visi misi masing-masing kandidat diberikan waktu 5 menit. Ketiga, setiap kandidat menjawab pertanyaan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Yang keempat, guru atau peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapannya. Yang kelima, seluruh peserta dan pendukung debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya dari ruangan debat. Yang keenam, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang terakhir yaitu apabila kandidat, pendukung maupun panitia melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Sebelumnya, marilah sama-sama kita saksikan penyampaian visi dan misi masing-masing kandidat yang kita mulai dari kandidat pasangan nomor 01 yaitu Pramana Gustira dan Arsyila Khairul Nisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramana Gustira. Saya dari kelas 11 IPA 2 dan saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022 yang di nomor urut 1. Nah, di samping saya bernama Arsyila yang berasal dari kelas 10 IPA 1 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021 sampai 2022. Nah, visi kami yaitu ingin mewujudkan sekolah yang aman, tentram, dan bermutu. Nah, visi kami yang pertama ingin meningkatkan minat dan bakat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang kedua ingin memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga ingin meningkatkan event-event yang bersifat religius dan mendidik. Yang keempat berperan aktif dalam perlombaan-perlombaan di luar sekolah di dalam bidang akademik maupun non akademik. Itulah visi misi kami bersama nomor 1 untuk semasa lebih maju. Terima kasih. Baik, itu tadi visi dan misi dari kandidat 01. Apa jawabannya tadi? Bersama nomor 1, semangsa Solo lebih maju. Oke, kita lanjutkan ke kandidat pasangan 02 yaitu Nirmala Sari dan Cesar Benjamin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi kami, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurma Lasari, saya dari kelas 11 IPA 1. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru periode tahun 2021-2022 dan calon ketua OSISnya, wakil ketua OSISnya akan diperkenalkan dengan dirinya sendiri. Sebelumnya selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Kaisar Benjamin Nenggolan dari 10 IPA 1. Saya menjadi kandidat calon wakil ketua OSIS periode tahun 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru periode tahun 2021-2022. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru sebagai pembinaan bagi siswa untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat, berakhlak baik, beretika, unggul dalam prestasi, dan cinta akan lingkungan. Misi kami yang pertama, mengajak warga sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru untuk bersama-sama peduli akan kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan program kerja OSIS sebelumnya untuk menjadi maksimal dan insya Allah akan berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru sebagai OSIS yang disiplin, bertanggung jawab, berkarakter baik dan berakhlak mulia. Yang keempat, membuat grup belajar yaitu berbasis bahasa Inggris untuk siswa-siswi yang ingin lebih mengetahui belajar bahasa Inggris seperti apa dan bisa lebih memahami bahasa Inggris, yaitu dinamakan dengan English Club. Yang kelima, melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap 1 bulan sekali. Yang keenam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maju bersama, raih prestasi. Ya, itu tadi visi dan misi dari kandidat 02 Nurma Lasari dan Kaisar Benjamin Nenggolan. Jadi apa? Maju bersama raih prestasi. Kita lanjut ke kandidat nomor 3 yaitu pasangan Okta Maulana dan juga Zino Eni. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Maulana Saputra. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya calon kandidat ketua OSIS periode 2021 sampai 2022. Dan perkenalkan rekan wakil ketua OSIS yaitu Zino Enggi dari kelas 10 IPS 1. Maaf, IPA 1 wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah meningkatkan kualitas SMA Negeri 1 Pekanbaru dan menjadikan kepribadian siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekanbaru yang sigap, siap, bermusyawarah, adil, jujur, dan disiplin. Dan misi kali ini adalah yang pertama, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan murid. Dan untuk yang ketiga, memajukan kualitas ekstrakurikuler yang banyak diminati para siswa dan siswi dan mampu mengukir prestasi di luar maupun di dalam sekolah. Dan untuk yang keempat, melaksanakan kegiatan yang dapat membangun rasa solidaritas antara siswa seperti saling support dalam setiap perlombaan yang diadakan. Untuk kami adalah manusia hebat, manusia yang berani berusaha untuk mencapai sesuatu. Ya, itu tadi penyampaian visi dan misi dari kandidat 03. Agak panjang ya jadwalnya tadi. Apa nak? Manusia hebat, manusia yang berani,
berusaha mencapai prestasi sesuatu. Ya, itu tadi. Baiklah, ketiga kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkalan Baru periode 2021-2022 telah menyampaikan visi dan misinya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu debat. Sudah siap? Tema debat kali ini yaitu ciptakan demokrasi milenial yang berbudaya di era new normal. Sekali lagi temanya yaitu ciptakan demokrasi milenial yang berbudaya di era new normal. Pada sesi kali ini ada 2 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Kemudian setelah semua kandidat selesai menjawab, kandidat lain boleh bertanya kepada pasangan kandidat lainnya. Mengerti? Paham? Ibu ulangi ya. Pada sesi kali ini ada 2 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Kemudian setelah semua selesai menjawab, kandidat lain boleh bertanya kepada kandidat lainnya. Pertanyaannya akan sama. Untuk pertanyaan pertama yaitu, baik-baik, bagaimana cara kalian untuk merealisasikan atau mewujudkan visi misi yang telah kalian buat dalam demokrasi di sekolah saat ini? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara kalian untuk merealisasikan atau mewujudkan visi misi yang telah kalian buat dalam demokrasi di sekolah saat ini? Bentuk nyatanya ya, kegiatannya. Kita mulai dari kandidat 01 lagi ya. Silakan. Berdiri. Jadi di sini kami memiliki visi yang mencakup sifat aman, tentram dan bermutu, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana cara kami mewujudkan visi tersebut? Yang pertama, kami ingin mewujudkan sekolah yang aman. Nah, kemarin di sekolah kita kan ada banyak yang mengeluh kasus tentang kehilangan helm dan yang lain-lain. Jadi nanti, insya Allah jika kami terpilih, kami ingin membuat suatu kader yang memfokuskan untuk menjaga keamanan sekolah supaya sekolah kita lebih aman. Yang kedua, ingin mewujudkan sekolah yang tentram. Nah, tentram kan istilahnya sama dengan aman, tapi yang membedakannya hanya tentram. Itu lebih ke ketenangan dan kenyamanan. Nah, jadi setelah sifat aman terwujud, kita pasti akan merasakan ketenangan di dalam sekolah sehingga kita bisa fokus dalam menuntut ilmu di sekolah. Yang ketiga, ingin mewujudkan sekolah yang bermutu. Mutu adalah kualitas. Jadi di sini kami ingin mewujudkan sekolah yang berkualitas di bidang prestasi akademik maupun non akademik. Nah, bagaimana cara kami mewujudkannya? Nah, nanti kami ingin meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler di bidang akademik dan non akademik. Jadi sekiranya begitu. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari kandidat 01. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan jawaban dari kandidat kedua. Silahkan. Masih semangat kan ya yang lainnya? Semangat dong kandidat. Silakan. Siapa yang nonton? Ratu Anissa. Penting di file lah. Tidak penting. Dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dewi Kartika Mustika, bagaimana cara merealisasikan visi dan misi kami, yaitu kami akan melakukan promosi karena terkait dengan guru belajar Inggris dan untuk mewujudkan misi kami terkait dengan menjaga lingkungan sekolah. Kami akan berbicara dengan guru dan anggota OSIS yang lain untuk membuat suatu acara khusus untuk membersihkan area lingkungan sekolah yang terdapat pada misi kami, yaitu membersihkan lingkungan sekolah setiap 1 bulan sekali. Itu harus kami bicarakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan OSIS lain untuk memberikan apakah setuju atau tidak itu akan dilaksanakan. Sekian jawaban saya untuk soal nomor 1.
Oke. Diaplom untuk pasangan kandidat nomor 2. Kita lanjutkan untuk kandidat 03. Masih dengan pertanyaan yang sama. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1, cara merealisasikan atau mewujudkan visi misi kami di era yang normal ini. Ini mungkin agak sedikit sulit karena apalagi ada pembatasan kegiatan sosial. Maka dari ini kami ingin mewujudkan visi dan misi kami dengan cara membangkitkan semangat siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Baru dengan cara mengontrol pola pikir dan bertanggung jawab sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Dan Bapak Ibu, kita ini kekurangan dalam siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan ini kekurangan dalam kejujuran dan kekompakan. Maka dari itu, jangan hanya fasilitas sekolah saja yang berkembang, siswa dan siswi juga membutuhkan perkembangan dalam pola pikir, sifat, dan perilaku yang menjadi lebih baik. Nah, kami akan melaksanakan kewajiban kami dengan sebenar-benar mungkin, dan kami akan belajar dari kesalahan-kesalahan kami ke depannya, dan kami siap untuk menerima masukan dari anggota OSIS maupun pembina OSIS kami. Sekian, terima kasih. Saya untuk kandidat nomor 03. Setelah ketiga kandidat menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi, kita berikan kesempatan untuk masing-masing kandidat jika ingin bertanya mengenai jawaban dari kandidat lainnya. Bisa, kandidat 01 mungkin mau bertanya kepada kandidat nomor berapa? Atau 02, 03, 01 ya? Ya. Mau bertanya ke kandidat nomor berapa? 02. Baiklah, kita saksikan ini kandidat nomor 01 akan bertanya kepada kandidat pasangan 02 mengenai jawaban yang telah mereka berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya tentang komisi kalian tadi tentang membuat English group. Nah, biasanya siswa-siswa itu sering tidak memiliki minat dalam belajar bahasa Inggris. Nah, gimana cara kalian mengatasi hal tersebut? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Memang kami sudah yakin dan sudah tahu, mungkin terkadang banyak siswa-siswi yang sulit untuk atau kurang minat dalam English Club, karena saya menyadari bahwa belajar mereka juga mungkin sudah menyadari belajar Inggris itu mungkin tidak mudah. Tentu terhalang karena tidak niatnya itu kami akan melakukan promosi, seperti membuat saya pada saat nanti saya terpilih, saya akan membuat salah satu seperti brosur untuk nanti disebarkan ke kelas-kelas. Nah, itu salah satu contoh saya agar mempromosikan supaya agar lebih banyak lagi murid siswa-siswi yang bisa belajar bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Iya, itu tadi jawaban dari kandidat 02. Mungkin kandidat 02 mau bertanya kepada kandidat yang lain. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya dengan kandidat nomor urut 1. Saya ingin bertanya, cara kalian mengatasi tentram yang kalian maksud itu seperti apa,
dan cara kalian mengatasi siswa-siswi kita yang maksudnya yang banyak tidak peduli gitu ya kan akan ketentraman. Bagaimana cara kalian biar semua siswa itu peduli akan ketentraman SMA kita, biar semuanya akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kami nomor 2. Nah, jadi pertama kami akan membentuk suatu kader yang memfokuskan untuk menjaga lingkungan sekolah. Nah, setelah itu kami akan mendiskusikan apa aja yang harus kami atasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jika sifat aman terwujud, jadi pasti kita akan merasakan ketentraman. Nah, jadi itu kita berfokus dulu untuk mewujudkan keamanan sekolah. Jadi sekiranya begitu. Itu tadi jawaban dari kandidat 01 atas pertanyaan kandidat 02. Selanjutnya kandidat 03, silakan jika ada yang ditanyakan dari kandidat lainnya. Saya akan bertanya kepada kandidat 01. Kalian kan mau membuat keamanan dan keamanan di sekolah dengan cara membuat kandidat-kandidat kader-kader keamanan. Bagaimana cara beroperasinya kader-kader tersebut untuk menjaga keamanan? Oke, terima kasih kepada kandidat 03. Nah, jadi nanti akan kami diskusikan dulu bagaimana cara kami mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, itu sebenarnya sudah terpikirkan di pikiran saya. Jadi sebenarnya nanti tiap minggu itu harus setiap anggota kader itu harus berkumpul di parkir dan menghimbaukan kepada siswa-siswa lain untuk menjaga helmnya atau memasukkan helmnya di box motornya, atau jika motornya di luar mohon untuk dibawa helmnya. Jadi sekiranya begitu. Itu tadi sesi tanya jawab dari pertanyaan yang pertama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan alasan utama siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Baru untuk memilih kalian. Kalian punya apa sih yang bisa kalian tonjolkan agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Baru mau memilih kalian? Ya, silakan. Mungkin kita gantian ya, tadi dari pasangan 1, 2, 3, kita gantian dari pasangan nomor 3 terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya izin menjawab atas pertanyaan tadi. Alasan utama siswa-siswi memilih kita sebagai bagian dan ketua OSIS karena siswa dan siswi mengetahui potensi kami dalam melaksanakan tugas dan melihat dari segi attitude kami. Maka sebab dari itu mereka memilih kami dengan sepenuh hati untuk menjadikan ketua dan wakil OSIS. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kandidat 03. Kita lanjutkan kandidat 02. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebenarnya saya tahu bahwa alasan utama kami ini agak susah untuk diterima para murid karena kembali saya katakan kurangnya minat bagi
bagi murid-murid untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi karena hal itu alasan utama kami adalah tetap membantu siswa-siswi yang kurang dalam bidang speaking dan writing di dalam bidang Inggris. Karena menurut saya sudah mengalaminya sendiri. Saya tahu bahwa les dan bimbel Inggris itu sangat mahal di luar. Oleh karena itu, saya ingin membantu murid untuk mengajarkan mereka di bidang Inggris dengan membuat English Club tanpa biaya apapun. Sekian, terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari kandidat 02. Selanjutnya untuk kandidat 01, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan utama apa siswa SMA Negeri 1 Pekanbaru untuk memilih kami? Yang pertama, kami memiliki sifat disiplin yang tinggi. Yang kedua, kami juga memiliki sikap tanggung jawab. Dan yang ketiga, kami sebelumnya sudah memiliki keahlian di bidang kepemimpinan. Nah, itu saja alasan utamanya. Kiranya terima kasih. Iya, baik, itu tadi ketiga kandidat telah menyampaikan jawabannya. Alasan utama para siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekanbaru harus memilih mereka, gitu ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kita mungkin mulai dari kandidat 02. Apakah ada pertanyaan untuk kandidat yang lain atas jawaban mereka mengenai jawaban pertanyaan nomor 2 tadi? Mau ya kepada kandidat nomor 01 lagi, sepertinya agak favorit ya untuk diajukan pertanyaan kepada 01. Saya akan menanyakan kepada kandidat nomor 01. Saya mau menanyakan, apakah jika ada kumpul OSIS ataupun kegiatan-kegiatan lain apapun, jika kalian telat, kata kalian kan kalian disiplin, apakah kalian siap gitu menerima hukuman yang diberikan oleh koordinator? Karena saya melihat kalian sekali, itu kalian ada telat, karena pas bikin visi misi kalian ada telat, itu kan namanya tidak disiplin. Saya mau nanya, disiplin yang kalian masuk yang kalian bisa hadapi itu disiplinnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 02. Jadi hukuman bagi saya, misalkan saya telat. Nah, itu pastilah pasti akan saya terima. Tapi saya telat itu pasti ada suatu alasan yang penting. Nah, dan juga kata Nirmala Sari kemarin di video saya telat. Nah, itu saya telat karena ada urusan keluarga yang harus saya selesaikan. Jadi sekiranya begitu. Iya, untuk kandidat lain, untuk kandidat 01 mungkin masih ada pertanyaan untuk kandidat yang lain. 02, oke. Saling serang ya. Ayo, yang lain juga semangat, ini kandidatnya semangat loh, saling serang. Kasihan itu yang ketiga. Semangat ya, yang ketiga masih semangat ya. Nanti pertanyaan khusus untuk 03 dari kepala sekolah. Oke, saya ingin menanya tentang membuat English Club tadi. Nah, itu kalau kalian buat, siapa yang membimbing dari English Club tadi? Karena mungkin guru kita, mungkin sibuk. Kalau sibuk, nah pasti
bisa ya menghandle kegiatan tersebut. Nah, jadi siapa nantinya pengajarnya jika kalian ingin membuat English Club tadi? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat 01. Sebenarnya saya sudah tahu akan ada pertanyaan ini keluar dari salah satu kandidat. Saya di sini membuat English Club. Saya tidak ingin saya tahu saya tidak ingin membebani guru. Jadi karena saya pembuatnya, saya siap untuk mengajar siswa-siswa yang ingin ikut English Club. Iya. Untuk kandidat 03 mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kandidat lainnya. Udah ya? Ayo dong tanya dong kandidat 03. Ayo dong tanya dong. Jadi biar kita sama-sama tahu gitu kan apa yang mau mereka lakukan. Mungkin ada yang mau bertanya kepada kandidat juga. Ayo. 01 ya? 01 mau tanya ya? Iya. Itu program utamanya ada. Kalau itu kita tanya program utama dari kandidat ketiga ya, nanti bisa ditanyain jadi ya. Tadi apa sih program utama kalian gitu? Oke, saya izin mengulangi jawaban saya tadi. Alasan utama siswa-siswi memilih kita sebagai wakil dan ketua OSIS. Karena siswa dan siswi mengetahui potensi kami akan melaksanakan tugas dan melihat dari segi attitude kami, maka sebab dari itu mereka memilih kami dengan sepenuh hati untuk menjadi ketua dan wakil OSIS. Ya, terima kasih. Berarti menetapkan attitude, kan? Attitude. Baiklah, untuk sesi tanya jawab 2 pertanyaan sudah selesai. Kita berikan ketukan yang keburu dulu untuk ketiga kandidat pasangan calon ketua OSIS kita. Kita masuk ke sesi ketiga. Sesi berikutnya. Di depan kita sudah ada amplop yang berisi pertanyaan dari kepala sekolah. Kita akan buka ya. Nanti kita akan tanyakan ke kandidat, para kandidat. Masih disegel ya? Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk seluruh kandidat. Seberapa pentingkah organisasi menurut kalian? Sekarang kita mau lihat apakah ada kandidat yang ingin menjawab terlebih dahulu. Ya, silakan kandidat 01. Oke, terima kasih. Seberapa penting organisasi di sekolah. Nah, perlu kita ketahui jika misalkan OSIS tidak ada di sekolah, nah sekolah akan berasa seperti mati, tidak ada suatu yang mengurus dan guru juga nggak mungkin bisa menghandle suatu kegiatan sendiri. Nah, jadi penting sekali untuk membentuk organisasi di sekolah. Terima kasih. Iya, itu tadi jawaban dari kandidat 1. Beri aplaus untuk kandidat 1. Dan untuk peserta debat yang lainnya diharapkan untuk tenang ya ketika kandidatnya ingin menyampaikan jawabannya.
kita hargai yang ada di depan, kita coba menghargai. Jika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang yang terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang sama, kandidat berapa yang menjawab? Kedua ya. Oke, silakan kandidat 02. Dari pertanyaan tadi, saya tahu bahwa sama seperti kandidat 01, saya percaya bahwa OSIS ini adalah organisasi OSIS ini sangatlah penting. Karena sekolah juga memerlukan bantuan-bantuan OSIS untuk menjalankan visi misi sekolah dan visi misi mereka sendiri, dan terkadang OSIS juga bisa membimbing siswa-siswi agar menjadi lebih baik. Jadi menurut saya OSIS itu adalah sebuah organisasi yang sangat penting di sekolah. Sekian, terima kasih. Untuk kandidat 03 silakan. Terima kasih, mohon izin. Seberapa penting organisasi menurut kami? Organisasi mungkin sangat penting, apalagi di lingkungan sekolah. Tidak mungkin guru bisa menghandle kegiatan yang ada di sekolah, karena guru-guru juga mungkin punya tugas masing-masing. Maka dari itu organisasi di sekolah itu sangat penting, terutama organisasi OSIS. Sekian, terima kasih. Iya. Baik, kita berikan plus lagi untuk jawaban ketiga kandidat kita atas pertanyaan nomor 1 dari kepala sekolah. Masih ada ya, tenang, masih 3 pertanyaan. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Khusus untuk calon ketua OSIS. Jika tadi ditanya seberapa pentingkah organisasi menurut kalian, ya kan? Sekarang khusus untuk ketua OSISnya, seberapa pentingkah jabatan ketua OSIS itu untuk kamu? Tadi ya, jabatan ketua OSISnya untuk kamu seberapa penting? Mungkin kita dari kandidat berapa yang menjawab? Kandidat nomor 2. Menurut saya, sebagai ketua OSIS itu memiliki peran penting dalam organisasi OSIS itu. Karena ketua itu yang mengatur, maksudnya mengatur kegiatan-kegiatan tersebut dan mengarahkan kepada OSIS-OSIS yang lain akan kegiatan-kegiatan itu biasa terlaksana. Ketua OSIS maksudnya sangat penting untuk sekolah, karena semua kegiatan itu dihandle dengan dia dan dibantu oleh anggota OSIS yang lain. Sekian, terima kasih. Iya, itu tadi jawaban dari kandidat 02. Kita lanjutkan ke kandidat 03 dulu deh. 03 dulu aja. Ya, silakan 03. Terima kasih. Mohon izin, seberapa pentingkah jabatan ketua OSIS? Menurut saya jabatan itu di sebuah organisasi sangat penting, karena organisasi juga membutuhkan masukan-masukan dari pembina ataupun ketua OSIS. Bagi saya sangat penting, sama dengan pendapat kandidat nomor 2 ya, Dimas Ali, bahwa ketua OSIS juga bisa memberi pengarahan kepada anggota-anggota OSIS dan bisa memberi masukan kepada anggota-anggota OSIS. Sekian, terima kasih. Kita di jawaban dari kandidat 03. Seberapa pentingkah sebuah jabatan ketua OSIS untuk kamu? Selanjutnya kita lanjutkan ke kandidat 01. Terima kasih. Menurut saya sama seperti kandidat nomor 2 dengan 3. Ketua OSIS itu sangat perlu sekali, karena itu ketua OSIS sebagai mengatur atau mengarahi anggota-anggotanya supaya kegiatan itu bisa berjalan lancar. Nah, menurut saya ketua OSIS itu sangat penting sekali. Terima kasih. Iya, itu tadi ketiga jawaban dari calon kandidat ketua OSIS. Pertanyaan ketiga, masih semangat ya? Nanti setelah keempat pertanyaan dari kepala sekolah ini dibacakan dan selesai dijawab, akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru jika ada yang ingin bertanya kepada ketiga pasang kandidat ini, dan juga
Setelah itu siswa-siswi yang berada di sini nanti akan diberikan kesempatan juga untuk bertanya. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihan kamu. Ya. Sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihan kamu. Silakan siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu. Kandidat 1 mungkin. Ya. Oke, terima kasih. Kekurangan saya sebelumnya saya memiliki sikap sangat pemalu dan sering tidak pede. Jadi di sini saya menjabat sebagai ketua OSIS. Saya ingin memperbaiki itu dan supaya bisa percaya diri. Nah, yang kelebihan saya, yang pertama saya memiliki cukup di pengetahuan. Yang kedua, saya memiliki sikap tanggung jawab. Dan yang ketiga, saya memiliki sikap jujur yang baik. Terima kasih. Katanya ada pemalu nih, kita kasih semangat dulu untuk kandidat ke 1. Lanjut. Baik, untuk kelebihan kekurangan dulu. Kekurangan yang saya miliki sama seperti Kak Raya, sangat tidak percaya diri. Jadi untuk kedepannya saya mengikuti organisasi ini untuk melatih kepercayaan diri saya dan kegiatan dan interaksi sesama sosial dalam berkomunikasi. Nah, kelebihan saya adalah saya sangat dengan kepramanan tanggung jawab, tapi saya juga memiliki kelebihan di bidang olahraga. Ya, itu saja. Terima kasih. Olahraganya di bidang apa? Asila. Kalau bidang olahraga sih bulu tangkis. Bulu tangkis. Calon Gracia Poli dan juga Yani ya. Amin ya. Kita lanjutkan. Ayo, pasangan 02. Kekurangan saya yaitu mungkin saya agak dalam melaksanakan tugas misalnya seperti untuk cepat geraknya itu mungkin akan agak lama karena saya memiliki kekurangan fisik saya. Terus kelebihan saya lebih bisa disiplin, saya bisa bertanggung jawab dan saya peduli akan belajar saya dan tugas-tugas saya bisa kerjakan semampu saya dan secepatnya. Terima kasih. Semangat ya teman-teman. Kita lanjutkan ke wakilnya. Ya. Oke, saya akan menjawab tentang kelebihan dan kekurangan saya. Saya pertama akan menjelaskan kekurangan saya. Jujur saya juga memiliki kekurangannya itu kurang percaya diri dan takut ketika banyak sekali penonton. Maka dari itu di sini saya ingin mengubah supaya saya bisa menjadi percaya diri lagi. Pada kekurangan saya kedua, mungkin kalau ada guru yang pernah ngajar saya, guru itu juga pasti sudah tahu bahwa kekurangan saya itu sering lupa. Itu adalah satu kekurangan saya. Baru itu untuk kelebihan saya cukup mahir dalam bidang operator atau gadget. Sudah mulai panas ya, mulai kelihatan ya. Ya nervous itu wajar kok ya. Kita lanjutkan ke pasangan 03. Terima kasih, mohon izin. Kekurangan saya mungkin saya ini orangnya pemalu, kurang pede,
Dan kelebihan saya mungkin bertegang teguh dalam pendapat saya sendiri. Kelebihan saya di bidang olahraga dan musik. Itu saja, terima kasih. Olahraganya bidang apa, Kak? Banyak. Wow. Kita akan lihat ya. Lanjut ke Dino, silakan. Oke, sebelumnya saya izin menjawab. Kekurangan saya yaitu saya kurang teliti dalam melaksanakan tugas. Dan yang kedua, saya lebih ke Ayo kasih semangat dulu. Dan yang kedua, saya lebih berusaha untuk melaksanakan kepentingan umum daripada kepentingan saya sendiri. Dan untuk kelebihan saya, mungkin saya bisa menyampaikan sesuatu yang bersangkut paut kalau ada dari teman-teman atau anggota yang lain yang kurang pede untuk menyebutkan atau menjawab sesuatu. Dan untuk yang kedua, saya bisa menjawab atau bisa menjadi pemimpin yang diadakan. Kalau belum ada yang bisa membuat itu. Terima kasih. Kelebihan menurut masing-masing kandidat. Kita lanjut ya untuk pertanyaan terakhir dari kepala sekolah, yaitu seandainya kamu hanya memiliki uang 50.000 saja untuk melanjutkan kehidupanmu dan tersebut, kamu hanya punya uang 50.000 saja, kamu nggak punya alat apapun untuk dijual, apa yang kamu lakukan terhadap uang tersebut? Siapa yang mau jawab? 3 ya? Sudah 3 menit? Ya, semangat. Sudah semangat ya? Mungkin dengan uang 50.000 tersebut dan saya tidak memiliki apapun. Dengan uang 50.000 tersebut saya bisa membuat usaha ataupun membuat kecil-kecilan, usaha kecil agar bisa mendapatkan uang lebih dari tersebut. Iya, berarti katanya dengan 50.000 diputarnya lagi nih jadi modal untuk usaha ya. Ya, dalam usahawan berarti. Lanjut. Ya, silakan. Oke. Di pertanyaan tersebut, jika memiliki duit 50.000, apa yang ingin dilakukan? Tadi saya sempat lupa ingin mengatakan sesuatu tentang kelebihan. Selain menjadi operator, saya juga memiliki kelebihan dalam menanam tanaman dan merawat tanaman. Nah, dan itu juga bersangkutan dengan duit 50.000 tadi. Dengan duit 50.000 tadi, saya bisa membeli benih dari tanaman dan membuat pupuk sendiri dan menanamnya. Setelah panen tumbuhan yang saya tanam, saya akan menjualnya lagi. Iya, seperti itu. Jadi dijadiin benih nih, jadi 50.000. Nanti sudah panen bisa jadi duit lagi ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ke kandidat 01. Ya, jadi kalau saya mempunyai uang 40.000 dan tidak punya apa-apa, kemungkinan sama dengan si Kaisar, saya akan memberikan bibit, namun ditanam, dan kalau sudah dipanen, saya akan menjualnya dan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Ya, terima kasih. Calon petani-petani sukses ya, atau bosnya, bos petaninya ya. Kita berikan tepuk dulu untuk ketiga pasangan kandidat. Untuk pertanyaan dari kepala sekolah itu sudah habis. Kita akan memasuki pertanyaan dari audiensi yang ada di sini. Silakan jika ada bapak ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan kepada
3 kandidat. Baik, terima kasih untuk masing-masing ke calon ketua OSIS, ya, calon ketua OSIS. Saya punya 3 pilihan: 1 pena, 1 permen, 1 uang. Untuk menjalankan organisasi OSIS ini, kamu pilih yang mana di antara 3 ini? Silakan jawab. Pilih 1 yang terbaik. Oke, silakan. Mau dari mana dulu boleh? Silakan dulu. Ada permen, pena, dan juga uang. Kalian pilih mana? Apa alasan kalian memilih itu? Permen dan uang. Terima kasih Pak Wakil Siswa. Saya akan memilih uang karena permen dan pulpen bisa dibeli dengan uang dan bisa dibeli dengan uang tersebut. Jadi sekiranya gitu. Pilih uang. Untuk kandidat yang lain silakan. Kandidat 01 pilih uang. Kandidat 02. Ya, silakan. Kalau menurut saya memilih uang. Karena dengan uang kita bisa membeli pulpen dan permen sama seperti yang tadi tersebut. Tetapi dengan uang itu juga kita bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada kegiatan OSIS. Misalnya kegiatan acara Maulid Nabi, misalnya kan acara agama, kita akan membutuhkan uang untuk membeli tenda, membeli kursi. Jadi saya membeli uang daripada yang lain. Terima kasih. Untuk pasangan 03. Terima kasih polisi. Mungkin saya akan memilih permen karena permen bisa dibagi-bagikan ke orang kepada anggota-anggota agar bisa menyatukan lebih dekat lagi. Iya, itu tadi. Wakilnya mungkin ada pendapat yang berbeda. Kalian ingin pilih apa? Ya, Nino silakan. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya lebih memilih ke pulpen karena dari pulpen kita bisa belajar karena dari pulpen kita bisa belajar bahwa yang hitam itu tidaklah buruk karena walaupun dia hitam tapi dia sangat berguna. Dia sangat bisa digunakan dan banyak digunakan daripada yang lain, warna-warna yang lain. Sekian. Itu tadi jawaban dari Nino, kandidat 03. Ya, silakan kalau kamu punya suruh memilih. Oke, saya juga mempunyai pilihan yang lain. Sama seperti kandidat 3, saya memilih pena. Tanpa disadari di kehidupan sehari-hari, dengan pulpen kita sering menulis pekerjaan, menulis lain-lain. Karena itu saya lebih memilih pulpen. Karena menurut saya walaupun harga pulpen itu murah, tapi tanpa kita sadari pulpen itu yang kita gunakan sehari-hari. Iya, itu tadi jawaban dari kandidat 02 wakilnya. Untuk wakil pasangan nomor 1. Baik, di sini saya memilih uang ya, karena uang kan bisa dipakai untuk koperasi OSIS yang lain, seperti membeli barang-barang yang diperlukan pada kegiatan OSIS. Dan sekian kiranya begitu. Terima kasih. Berbeda-beda ya. Baik, ini saya berikan penjelasan ya. Secara filsafat, saya sengaja berikan 3 alternatif: pena, permen, dan uang. Logikanya, kalau yang beli uang ini mata duitan.
Ya, belum kerja menggunakan pena sudah mau uang duluan. Kalau logikanya kamu pilih permen, kamu ingin yang serba manis, kerjanya santai, nyuruh orang kerja. Tidak kamu yang bekerja. Nah, kalau yang pilih pena inilah orang tipe pekerja. Dengan bekerja ini, setelah ada hasilnya, baru kepala sekolah keluarkan uangnya. Paham maksudnya? Paham kan? Jadi jadilah orang secara filosofis pilih pena. Tadi ada 2 orang wakil jawab pena itu yang terbaik. Ya, ini pilih pena, tipe orang bekerja tidak bisa apa-apa kalau tanpa pena. Ya, di pena inilah yang bisa mungkin sejarah. Terima kasih. Itu tadi, terima kasih kepada Bapak Johan Sarjana Agama telah menyampaikan pertanyaan kepada kandidat. Bapak Ibu ada lagi? Ibu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Farida Sarjana Teknik, Wakil Kurikulum Nasional 1. Terima kasih. Ini untuk masing-masing kandidat ya. Tadi sudah Ibu dengarkan bahwa masing-masing kandidat itu memiliki beberapa misi atau program. Seandainya nanti kalian terpilih, ya, apa prioritas pertama, misi pertama, program pertama yang kalian perbaiki terapkan di SMA 1 Pangkalan Baru? Berikan alasannya. Terima kasih. Dari program-program kalian tadi, program mana yang menjadi prioritas kalian? Oke, terima kasih Ibu Farida. Jadi kami prioritaskan untuk menjaga keamanan sekolah karena kemarin sekolah kita ada masalah tentang keamanan. Jadi itu sangat disampaikan siswa-siswa. Jadi itu yang akan kami prioritaskan. Terima kasih. Ya, itu tadi untuk kandidat 1 memprioritaskan keamanan sekolah dari program-programnya. Selanjutnya, kalau dari kami mementingkan misi, memprioritaskan misi kami yang utama tentang kebersihan. Karena menurut saya kebersihan itu yang paling penting di area sekolah. Karena semakin sekolah enak dipandang, bersih, semakin semangat lagi murid-murid itu belajar. ya, seperti itu. Berarti kandidat 2 mementingkan, memprioritaskan programnya tentang kebersihan. Selanjutnya untuk kandidat 03. Mohon izin, terima kasih. Yang pertama, misi kami di sini ingin memprioritaskan kebersihan lingkungan sekolah karena masih banyak sekali kelas-kelas yang kotor dan juga saya melihat jarang kelas siswa-siswa di kelas jarang piket, terutama piket kelas sangat jarang sekali saya lihat. Hanya itu saja, terima kasih. Ya, berarti sama seperti kandidat 02 itu memprioritaskan kebersihan sekolah. Iya, silakan. Dan untuk tujuan kami yang kedua yaitu untuk membangkitkan semangat para siswa dan siswi. Kalau menurut saya Bu, siswa dan siswi kita itu kurang berkembang dalam segi attitude dan kejujuran. Karena sekolah yang baik adalah sekolah yang sikap siswa-siswinya itu lebih berkembang. Karena tanpa perkembangan siswa-siswi, fasilitas yang lengkap itu tidak bisa digunakan sama sekali. Dan walaupun fasilitas itu lengkap dan siswa-siswi masih memiliki sikap yang buruk, yang masih memiliki sikap yang bersifat negatif. Nah, dari perkembangan itu kami ingin mewujudkan bahwa
siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekanbaru menjadi yang lebih bersemangat dalam belajar dan lebih mementingkan kejujuran dan membuang hal-hal negatif yang berada di luar yang dibawa ke dalam sekolah. Sekian, terima kasih. Iya, baiklah untuk ketiga pasangan kandidat calon ketua OSIS SMA 1 Pekanbaru periode 2021-2022. Ada lagi Bapak? Bapak. Terima kasih kepada Ketua OSIS. Saya lihat banyak teori. Nah, saya ingin kepada Anda yang menjadi ketua atau wakil ketua dari beberapa calon ini, saya ingin secara konkret apa yang kalau itu 100 hari yang akan kami rasakan kalau situ itu dipilih, apa yang akan kami rasakan selama 100 hari ini. Itu aja buat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Iwan yang sudah memberikan pesan. Jadi selanjutnya kawan, bentuk nyata konkret dari kegiatan kalian yang akan kami rasakan dampaknya selama 100 hari masa awal jabatan kalian. Iya, silakan kandidat 03. Perlu diingat ya. Ada rekam video, bisa dikelirkan ya. Oke. Oke, saya ingin menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Apa yang dirasakan para guru ketika kami menjadi ketua dan wakil OSIS? Sebelumnya, kami hanya ingin menunjukkan bahwa sikap dan kepribadian siswa dan siswi yang lebih baik. Seperti contohnya dalam kesalahan atau perbuatan yang terjadi di kemarin-kemarin lalu seperti kejadian helm hilang dan coret-coret dinding. Nah, dari itu kami ingin mewujudkan siswa yang sikap negatifnya itu terbuang, digantikan hal positif. Nah, dari itu kami dan dari semangat siswa dan siswi yang lebih berkewajiban dalam melaksanakan tugas dan tidak ada hal-hal yang membuat para guru emosi akan sikap para siswa dan siswi, seperti sikap-sikap yang kemarin-kemarin lalu yang diingat tapi kurang baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Zinanti, kandidat 03. Selanjutnya. Pertama, mungkin awal-awal menjabat para anggota OSIS, para anggota OSIS mungkin akan merasa capek atau terbebani karena kami merasa kami tahu divisi-divisi kami ini sangat banyak event-event yang akan mendatang. Mungkin memerlukan rapat, mengurus murid-murid dalam event kebersihan nanti. Tapi mungkin saya yakin seiring berjalannya waktu kita semua akan terbiasa dan merasa tidak terbebani lagi akan event-event yang akan datang yang akan kami buat nanti. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kandidat 02. Selanjutnya kandidat 01. Oke, yang dirasakan dalam 100 hari itu adalah rasa tentram dalam belajar. Karena dalam keamanan, kami bukan hanya menjaga keamanan, kami berfokus untuk
di masalah-masalah yang lainnya. Jadi jika sekolah ini tentram, maka pelajaran yang dilaksanakan para murid yang ada di SMA ini akan dilaksanakan secara aman dan sejuk di hati. Ya, terima kasih. Baik, itu lagi jawaban dari ketiga kandidat. Bapak Ibu Guru, apakah masih ada? Sudah Pak ya? Ya. Kita lanjutkan dan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkalan Baru periode 2021-2022. Sesi terakhir mungkin untuk debat calon ketua OSIS ini pertanyaan dari peserta sesama siswa. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heidi dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin bertanya. Jadi seperti yang saya ketahui di dalam visi misi kalian itu terdapat meningkatkan minat dan bakat di dalam ekstrakurikuler. Nah, seperti yang saya tahu bahwa di masa pandemi ini ekstrakurikuler itu tidak berjalan. Nah, jadi bagaimana sih cara kalian untuk membangun ekstrakurikuler tersebut kembali hidup gitu loh, supaya bisa meningkatkan bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Nah, maaf saya punya dua pertanyaan ya. Jadi yang kedua itu adalah di masa pandemi ini akan membuat siswa-siswa menjadi malas gitu loh. Malas, kadang dia diajak ikut event begini dia tidak mau. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk membujuk mereka, meningkatkan rasa semangat mereka untuk berpartisipasi di dalam acara atau event yang kalian buat gitu loh, supaya mereka tertanam jiwa kerjasama serta kepedulian terhadap sekolah gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Feby dari kelas 12 IPS 2. Silakan kepada calon ketua dan wakil ketua untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Feby. Jadi yang saya ingin menjawab nomor satu. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menanyakan ke pembina OSIS kemarin tentang jalannya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi kata pembina tahun ini sudah cukup lancar karena angka COVID-19 sudah menurun drastis. Jadi kata Pak pembina, insya Allah akan tahun ini akan berjalan lancar di kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Untuk nomor 2, Ya, untuk nomor 2, karena banyak yang malas mengikuti kegiatan, mungkin eventnya kita buat lebih menarik ya kan? Jadi para siswa lebih menarik mengikuti event-event yang kami selenggarakan. Sekiranya begitu, terima kasih. Kita bisa lanjutkan ke kandidat 02, boleh 03. Ya, 02. Pertama, untuk menjawab nomor satu tadi, dari yang kita tahu ekstrakurikuler yang saya utamakan buat itu English Club. Kemungkinan English Club itu kan berbasis seperti kelas. Berarti saya ingin berterima kasih kepada kandidat 01 untuk informasi bahwa ekstrakurikuler akan berjalan lancar pada tahun ini. Walaupun begitu, walaupun dikatakan bahwa orang yang terjangkit COVID-19 ini mulai menurun, bukan berarti kita bisa mulai berdekat-dekatan, mulai melupakan prokes. Karena tadi seperti tadi ekstrakurikuler saya English Club, saya tetap akan menjalankan prokes di dalam ekstrakurikuler saya tersebut. Sekian, terima kasih. Ya,
berikan aplaus untuk kandidat 02. Selanjutnya, ya masih kandidat 02. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menambah kemampuan dari siswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan cara menyampaikan bahwa bakat dan minat bakat yang terpendam dalam diri kamu itu harus dikeluarkan dan harus dibuktikan bahwa diri kamu itu bukan hanya memiliki kekurangan saja, tetapi kamu juga memiliki bakat yang terpendam. Maka dari itu saya mengajak dia, menekankan dia, menasihati dia agar dia akan mengeluarkan bakat yang dimiliki oleh dia untuk dikembangkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua OSIS periode 2021-2022. Selanjutnya kandidat 03. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1, bagaimana caranya membangkitkan ekstrakurikuler yang sudah lama tidak dilaksanakan di sekolah ini? Yang pertama, kami akan melaksanakan ekstrakurikuler yang banyak diminati oleh siswa-siswi, yang bisa diminati oleh siswa-siswi di sekolah ini, dan tentunya dalam bidang olahraga ataupun bidang musik. Karena belakangan ini banyak sekali event-event yang diadakan, mungkin dengan keadaan pandemi ini belum banyak yang mengetahui bahwa event-event tersebut diadakan. Terima kasih. Sudah ya, masih operasi pertanyaan kedua. Dan saya izin jawab untuk pertanyaan kedua. Bagaimana cara memajukan sikap siswa-siswi dalam mengikuti event-event yang ada diadakan? Yang pertama, yang akan kami lakukan adalah untuk menyebarkan brosur atau slogan-slogan yang dapat membangkitkan semangat para siswa. Dan untuk yang kedua, mungkin event-event yang diadakan itu adalah event-event yang lebih banyak diminati dan lebih banyak membangkitkan semangat para siswa, agar dalam mengikuti event-event tersebut mereka tidak merasa gagal atau merasa tidak peduli apa yang diadakan event-event itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, ketiga kandidat kita sudah menjawab pertanyaan dari perwakilan siswa. Maka masing-masing masih ada yang ingin ditanyakan? Masing-masing kandidat, sesama kandidat, sudah cukup? Baiklah, apa perlu closing statement? Iya. Kita akan berikan kesempatan untuk kalian memberikan closing statement. Kalian kata-kata ya, closing statement kalian ya sebelum kita tutup kegiatan debatnya. Ya, silakan masing-masing kandidat. Untuk kali ini jangan lupa ya untuk coblos nomor milih urut nomor 2. Maju bersama raih prestasi. Maju bersama raih prestasi dari kandidat 02. Selanjutnya yang semangat ya. Jadi pesertanya juga tertarik untuk memilih. Ya, jangan lupa untuk memilih kandidat nomor 1 bersama nomor 1 untuk sponsor di maju. Saya tunjukkan ya. Jangan lupa bunyi nomor 3. Yuk pacak. Terima kasih. Berubah ya. Kita berubah dalam program motonya. Itu tadi debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkalbaru periode 2021-2022 dengan tema ciptakan demokrasi milenial yang berbudaya di era yang lemah. Sekalian kampanye dan ya langsung.
Kita akan kembalikan ke pembawa acara untuk nilam dan Yuwan. Dan silakan. Saya sebagai moderator kegiatan ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akan kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada moderator kita, terima kasih atas waktunya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para murid-murid sekalian. Sekarang kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kampanye dari calon ketua dan wakil ketua OSIS kita tahun 2021 tahun 2022. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan makan bersama. Bahkan